Tidak semua soal itu harus bisa kalian kerjakan. Yang penting kalian bisa milih mana yang dikerjakan, mana yang tidak dikerjakan. Tapi yang jadi masalah biasanya kita nggak bisa milih ya, mana yang nggak bisa, mana yang bisa. Semuanya hajar aja. Oke. Tapi insya Allah nanti dengan beberapa kali latihan kalian bisa tahu bedakan. Oh ini saya nggak bisa nih, ini saya bisa. Oke. Dan disclaimer tidak akan bahas gambling ya. Oke. Ya teman-teman, yang kelihatan ya. Yang pertama ini langsung kita bahas aja ke soal biar kita nanti bisa banyak waktunya untuk bahas soal. Oke, ini kita ada logaritma. Oke, kita ada logaritma, tapi di sini logaritmanya ternyata digabung ya. Ini ada persamaan, bukan persamaan ya. Ini ada fungsi akar ya. Berarti nanti kita akan gabungkan logaritma dengan fungsi akarnya. Oke, tapi sebelumnya ini dulu deh. Review dulu sebentar. Cari. Oke, kok ini ya? Sebentar. Mana nih? Yang blank. Ah, ini dia. Oke, sebentar saya cari item. Oke, kita review dulu, teman-teman. Kalau di logaritma, konsep dasarnya kita ulangi. Bahwa mungkin udah pada lupa. Konsep dasar di logaritma adalah kalau kalian punya 2 log 8 sama dengan berapa? 3. Ini artinya apa sih? Artinya adalah 2 dipangkatin 3 sama dengan 8. Betul kan ya? Karena dia sebenarnya adalah kebalikan dari pangkat. Ini artinya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Saya yakin semuanya sudah pada bisa sampai konsep ini. Oke. Berikutnya adalah sifat-sifat yang paling sering digunakan. Nah, karena di eksponen ada sifat, nanti di logaritma juga ada sifatnya. Yang pertama adalah perkalian nih. Kalau kalian punya misalnya A log B kali C, jadinya apa nih? A log B kali C. Perkalian seperti ini? Iya, betul. Ya, belum ada yang jawab. Jadinya adalah 2 log B ditambah dengan 2 log C. Gitu ya. Jadi kalau perkalian jadi penjumlahan. Oke. Terus kalau saya punya gini, A log B per C. Yuk, jadinya apa? Betul. Apa kok ini 2 sih mas? A ya, maaf ini bukan 2, ini A harusnya sama ya. Jadi bilangan pokoknya harus selalu sama. Ini A, ini A. Berarti ini A log B min A log C. Gitu ya. Oke. 2 ini yang sering dipakai. Oke. Perkalian sama pembagian. Kalau ada gini teman-teman, kalau kalian punya ada A, saya gabungin nih. Kalau kalian punya A pangkat N, log B pangkat M, sama-sama ada pangkatnya, di A pangkatnya N, di B pangkatnya M. Kalau pangkatnya diturunin menjadi apa? Betul, M per N, gitu ya, dikali A log B. Nah, sementara sifat ini dulu yang perlu kalian ingat, gitu ya. Walaupun sebenarnya masih banyak beberapa sifat, tapi ini yang nanti insya Allah akan terpakai di soal yang nomor 1 ini. Oke, yuk kita JWB. Oke, nomor 1. Di sini dikasih tahu persamaan ini sama dengan ini. Ini mau diuraikan dulu boleh? Enggak juga nggak apa-apa. Kalau kalian mau uraikan, kalian hitung. Ini menjadi 2 log A min B itu kan sama dengan apa? 4. Menurut konsep berarti 2 pangkat 4 sama dengan A min B, gitu ya. Atau menurut konsep adalah A min B sama dengan 2 pangkat 4. Atau A min B sama dengan 16, gitu ya. Sip. Oke, lanjut. Belum selesai ya. Ini baru nulisin dari yang diketahui. Sekarang kita eksekusi soalnya, ini dia. Nah, lo piye Mas. Yuk kita kerjakan aja ya. Kalau kita kerjakan teman-teman, ini sebenarnya harus satu ulang aja deh biar nanti lebih enak. Di sini 4 log 2 per akar A tambah akar B ditambah dengan 2 per akar A min akar B, seperti ini, gitu ya. Nah, ini sebenarnya tinggal samain penyebutnya. Oke. Mau disamain penyebutnya boleh, atau sambil teman-teman, ini kan sebenarnya di sini ada 4 itu 2 pangkat 2. Jadi kalau saya tulis ini boleh kalian ganti, maaf. Nah, ini 4-nya ini langsung kalian ganti menjadi 2 pangkat 2, gini boleh. Karena nanti kalau logaritma itu banyak cara ya, bisa jadi kamu sama teman kamu beda caranya dan sama jawabannya. Yang masalah beda caranya, beda
jawabannya, itu baru masalah ya. Oke, dua pangkat di sini tadi kayak pangkat n tadi ya. Ini jadi seperdua berarti. Seperdua. Yang di dalam kurung kita samakan penyebutnya. Mas Bro, Mbak Sis. Kalau kita samakan penyebutnya, berarti ini dikalikan, ini dikali ke sana. Karena ini kebetulan sama, ingat aljabar, ini akar A akar B tapi plus, ini akar A akar B tapi minus, tinggal samanya depan kali depan, belakang kali belakang. Gitu ya caranya ya. Akar A kali akar A berarti A, akar B kali akar B berarti B. Tinggal A min B yang bawah. Nah, gitu. Sip. Yang atas kali silang, ini kali ke sana. Gitu ya. Yang kiri kali kanan, kanan kali kiri. Nah, ini kali ke sana, nah ini kali ke sana. Oke. Oke, kita kalikan. Yang atas berarti 2 kali akar A, 2 akar A, min 2 akar B, gitu ya. Terus berikutnya ini kali ke sana. Nah, jadi apa? Plus 2 akar A lagi, plus 2 akar B. Nah, oke. Yang atas ada yang bisa dicoret nggak? Ada, ini dia. Min 2 akar B sama plus 2 akar B. Gitu kan? Oke, cakep. Sip. Sampai sini udah selesai belum? Yang kalian lihat, nah, yang atas itu sama dengan apa coba? Ini ada 2 akar A, ada 2 akar A. Berarti akar A-nya ada berapa? Betul, ada 4. Sip, terusan. Nah, ada 4. Jadi nulisnya 4 akar A. 4 akar A. Bawahnya berapa nih? A min B kita dapat tadi. A min B berapa? 16. Ya, berarti ini 16. Nah, gitu. Oke ya. Ini kita bisa sederhanakan. Coret jadi berapa? 4. Nah, gitu. Sip. Tapi karena di jawaban itu nggak ada akar A, adanya adalah A semua, berarti akar A-nya dirubah. Berarti kalau saya rubah ini menjadi sama dengan setengah dikali 2 log 4-nya udah habis, tinggal A pangkat setengah. Nah, gitu ya. Dibagi bawahnya adalah 4. Nah, gitu. Sip, gitu ya. Udah selesai? Belum. Kita sama dengan lagi di sini. Bawah sama dengan pangkatnya ini sesuai sifat tadi. Kalau pangkat ini turun ke sini, tetapi nggak seperti tadi, tetap utuh gitu ya. Perhatikan sifat yang tadi nih. Kalau M turun ke belakang jadi aja M tetap ya. Tapi kalau pangkatnya di N sini turun jadi sepernya. Jadi kalau pangkatnya di sini turun ke belakang tetap di atas, gitu ya. Oke. Berarti setengah ini turun ke depan, nah jadi tetap setengah. Berarti nanti hasilnya adalah setengah itu dari yang ini dia. Terus ada setengah lagi dari pangkatnya. Terus 2 dikali dengan berarti 2 log A. Nah, 2 log A per 4. Nah, gitu. Oke? Sip. Nah, selesai belum ya? Yang sebelah kiri setengah kali setengah berarti sebar 4. Teman-teman, ini pembagian. Ingat tadi kalau pembagian jadinya pengurangan. Ya kan ya? Pengurangan gimana, Mas? Ya gini nih pengurangannya. Jadi 2 log A dikurangi 2 log 4. Nah, gitu ya. 2 log A kurangi 2 log 4. Oke. Udah selesai? Ya belum. Ya, kita sederhanakan lagi. Berarti tinggal 1/4 dikali dengan 2 log A, ya kan? Dikurangi dengan 2 log 4. 2 log 4 itu berapa? 2 log 4 berapa? Ini 2 biar ada 4, angkat berapa? Pangkat 2. Berarti hasilnya 2 log 4 itu adalah 2. Gitu ya. Sip, gitu ya. Ini ada seperti ini sebenarnya udah selesai. Ini udah selesai nih, tapi di pilihan ganda kan nggak ada, ya. Di pilihan ganda nggak ada. Kita sederhanakan lagi. Nah, berarti ini sama aja dengan apa nih? 1/4 atau 2 log A min 2, gitu ya. 2 log A min 2 dibagi apa? Dibagi 4. 2 log 2 min 2 per 4. Ada nggak? Nggak ada ya? Ya harusnya ada ya. Sebentar, ada yang keliru nggak nih? Saya ngerjain. 2 log 2 log A min 2 per 4. Oke. Oke, sip. Oke. Ada koreksi? Coba di pilihan gandanya. Kok nggak ada? Kita cek. Nah, biasanya ada kesalahan menghitung aja. Nah, tapi caranya udah bener nih, ya. Caranya sudah benar. Tinggal cek kira-kira tadi salah ngitungnya di sebelah
mana. Oke, yuk kita cek ya. Oke, ini sudah benar 16 gitu ya. Ini setengahnya betul ke sini. Ini oke. Itu ya. 2, 4. Oke. Oke. Oke, bentar. Itu Kak kok bisa 4 akarnya gimana ya? Apa itu hanya pangkat? Bukan. Bukan. Oh. Oke. Sebentar. A-nya pangkat itu A-nya pangkat akar 2. Mana? A-nya pangkat akar 2. A-nya pangkat akar 2. Sebentar. Itu harusnya 4. Oke, sebentar. Ini saya salah tulis ya. Sebentar. Oke, kalau gini aja wes. Oke ya, saya ulangi ya. Sip. Teman-teman, ini kan tadinya 4 ya. Ini kalau dirubah dulu nggak apa-apa sih. Ya, ininya 4 tadi ya. Ininya 4 ya. Nah, ini nggak usah dirubah dulu, nggak masalah. Oke. Biar nggak terlalu repot. Nah, saya ulangi ininya. Gitu ya. Oke. Jadi ininya biar tetap 4 seperti di soal. Ini 4 ya. Nah, gitu. Ini 4, ini juga 4 seperti di soal, gitu ya. Berarti ininya tetap 4. Oke, sebentar. Kalau tidak habis. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Oke, ini 4 aja. Nah, kita bikin menjadi 4, gitu ya. Sip. Oke, terus berikutnya udah gitu. Terus ini sudah benar 4 log. Oh iya, akar A ya harusnya di sini ya, tadi kelirunya ya. Oke, saya ulangi. Nah, ini di sini. Harusnya akar A. Oke, sorry. Nah, itu dia ya. Oke, ini harusnya gimana tadi? 4. Nah, log A-nya itu harusnya akar ya. Oke, berarti nanti kita rubah aja sini menjadi 4 log akar atau setengah seperti itu. Ini min langsung. Nah, 4 log 4. Nah, gitu ya. Sip. Sama ya. Berarti ini kalau kita bikin menjadi sama aja. Ini adalah 4 itu adalah 2 pangkat 2 log. Nah, ini A pangkat setengah. Kurangi 4 log 4 itu berapa? 1. Oke, sip. Seperti ini. Ini turun, ini turun, gitu ya. Berarti kalau turun ini menjadi 2, turun ini jadi setengah. Ya, jadi setengahnya berarti 1/4 gitu ya. Oke. Ini turun. Oke, ini jadi gini teman-teman. Oke, sebentar. Ini turun setengah. Nah, ini turun 2. Nah, seperti itu. Di log A. Nah, gitu ya. 2 log A. Kurangin berapa? 1. Kalau gitu berarti ini sama aja 1/4 2 log A min 1. Nah, 1 itu sama dengan apa? 4/4. Jadi 1 ini buat kalian rubah menjadi 4/4. Jadi 4/4. Oke, sip. Sama aja kalau samakan penyebutnya, bawahnya 4, atasnya 2 log A, ini ada A-nya, min 4. Selesai. Nah, gitu ya, tadi salah ngitung aja. Oke, berarti nanti ini jadinya saudara-saudara 2 log A min 4/4. Ada nggak ya? Nah, yang A. Gitu ya. Oke, sip. Yang sama dengan kedua dari Pak. Oke, boleh. Oke, sip. Makasih koreksinya. Gitu ya. Oke, jadi jawabannya 2 log A min 4/4. Gitu. Oke, ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Oke, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Itu berarti harus cari paling sama jawabannya. Yap, betul. Ya, jadi kalau logaritma terus perpangkatan itu biasanya kita udah tahu nih jawabannya. Tapi kok nggak ada ya di pilihan ganda. Kita rubah biar jadi ada. Biasanya gitu tuh. Gitu ya. Kalau soalnya logaritma terus eksponen biasanya bentuknya seperti itu. Maaf Pak, mau bertanya, itu akar kok bisa pangkat setengah ya? Oh iya, teman-teman, buat catatan ya. Mungkin teman-teman ada yang lupa. Catatan. Kenapa akar kok jadi pangkat setengah? Catat, mana catatnya? Jadi emang aturan di matematika kalau kalian punya A pangkat setengah itu sama dengan A diakarin, gitu ya. Tapi kalau kalian punya A pangkat sepertiga itu jadinya adalah A, nah ininya 3, gitu ya. Nah, gitu Alifa.
Nah itu sebenarnya aturan di matematika, namanya materi eksponen, gitu ya. Kalau kalian ini dari pangkat 1 nih, tapi kalau kalian begini A pangkat 2 per 5, gitu ya, berarti sama aja akar A pangkat 2 sininya 5. Nah gitu. Gitu. Oke, sip, sama-sama Iva. Oke. Pak, itu kok bisa jadi per 4? Yang seperempat itu gimana? Oke. Oke, yang ini ya. Yang ini kan tadinya setengah bagi 2. Setengah bagi 2 itu kan seperempat. Gitu ya. Satu itu. Terus yang ini, nah ini kan tadinya 1. 1 itu kan sama aja 4 per 4. Kenapa kok dibagi per 4, Mas? Karena di sini ada seperempat nih. Ya, setengah bagi 2 seperempat. Ini seperempat, ini kita bikin 4 per 4. Jadi artinya sama aja 2 log A-nya itu dibagi 4, 4-nya juga dibagi 4. Jadi kalau gitu jadinya 2 log A min 4 per 4. Gitu ya. Sip. Pak, setengah per 2 itu dari mana? Oke. Pak, ini setengah per 2 dari mana? Oke. Teman-teman, ini sifatnya nih. Ini kan 2, saya gede ini. Ini kan 2 pangkat 2. A pangkat setengah. Sesuai sifat tadi, kalau ini turun ke sini jadi di atas, ini turun ke bawah jadi di sini. Nah, yang aturan ini, Mas Bro, Mbak Sis. Nah, ini dia. Kalau kalian punya ada pangkat, pangkatnya turun ke depan, itu jadi N-nya di atas, N-nya di bawah. Contohnya gini, contoh. Kalau kalian punya 2 pangkat 3 log, misalnya ya, 4 pangkat 5, ini jadinya gimana? Betul, 5 per 3. Nah, 2 log 4. Nah, gitu. Jadi artinya yang ini turun jadi di atas seperti ini, 3 turun jadi di bawah. Gitu ya. Nah, oke, Pak, setengah per 2 dari mana? Oke, sip. Terima kasih Pemalang, sama-sama Helena. Oke, ada lagi pertanyaan? Ayo. Oke. Ya karena logaritma lumayan sebenarnya, agak beberapa rumus yang harus kalian ingat. Tadi yang saya tulis di sini adalah yang ada hubungannya dengan soal, gitu ya. Oke, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, cukup ya. Oke, seperempatnya hilang kemana, Pak? Seperempat hilang kemana ya? Ini udah jadi perempat ya. Kalau udah jadi perempat, ini udah jadi perempat, seperempatnya jadi hilang ya. Oke, sip, lanjut. Oke, yang ini dia. Ini masih logaritma lagi nih. Nah, piye ini ya. Boleh lihat slide sifat dasarnya, Pak? Lihat slide sifat dasarnya, kalian bisa browsing ya. Nanti banyak di situ. Di buku kalian ada harusnya, browsing juga banyak. Kurang lebih ada 8 sampai 11 sifat dasarnya, ya, Nur ya. Gitu. Biasanya gabung sama sifat dasar di eksponen. Oke, lanjut dulu, ya. Oke, nanti Nur buka lagi bukunya atau browsing aja, banyak sifat dasar dari logaritma. Ya, di gambling bisa nggak? Bisa sih, gitu ya. Tapi saya nggak ngajarin gambling di sini. Ya. Oke. Nomor 2, ya. Nomor 2. Nah, nomor 2 ini sudah gabungan, teman-teman. Ada eksponnya, ada eksponennya, ada logaritmanya. Nanti kita kalau mau gambling, coba gambling sendiri, ya. Coba jawabannya apa kira-kira. Oke, yang nomor 2. Ini gabungan, teman-teman. Ini ada eksponen. Ini tapi ada logaritma. Yang ditanyain eksponennya. Ya, nggak usah khawatir karena eksponen dan logaritma dia sebenarnya saling berhubungan. Oke, tapi sebelum ke ngerjain soal, saya selalu kasih intermezzo dulu ke eksponen dulu sebentar. Ya, kalau kalian punya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 jadinya 2 pangkat berapa? Coba ayo jawab. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4 jadi sip 2 pangkat 7. Gampang ya. Ini jadinya 2 pangkat 7. Kalau kali pangkatnya jadi ditambah. Oke. Tapi nah kalau saya punya gini 2 pangkat 4 dipangkatin dengan 5 jadinya 2 pangkat berapa? Yuk 1 2 3. Betul, 2 pangkat 20. Gitu ya, itu kuncinya yang nanti akan kita pakai. Masih banyak sifat yang lainnya untuk eksponen. Ini masuk itu sifat eksponen ya. Nanti buka lagi kalian yang lupa. Oke. Sip. Nah, ini kok kenapa pakai itu, Mas? Nanti kita akan ada beberapa yang akan kita gunakan. Oke, saya tambahin deh, ada yang kurang kayaknya. Tapi kalau gini, teman-teman. Kalau kalian punya gini, nah sekarang saya balik. Kalau saya punya 2 pangkat 3 tambah 4, kalau dipecahin sama aja dengan gimana? Betul, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Gitu ya. Oke.
Kalau saya punya 2 pangkat 5 dikurangi 3 kayak gini, yuk jadinya gimana? Ya, 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Gitu ya. Oke, sip. 20. Oke, sip. Itu jawabannya tadi ya, 20. Ini dia ini ya. Ini ada logaritma dan eksponen. Ini dikasih tahu ini. Terus U sama dengan 2 pangkat X. Ininya gimana? Yuk kita jabarin yang di soalnya dulu deh. Karena yang diketahui cuma sederhana segini aja. Oke, di soalnya kita punya bahwa U log dari 2 pangkat 2X min 2 pangkat X min 2 sama dengan 3. Ingat sifat logaritma teman-teman ya, nih sifat logaritma tadi ya, saya ulangi sifat logaritma. Kalau saya punya 2 log 8 sama dengan 3, itu artinya 2 dipangkatin 3 sama dengan 8 ya, ini pangkatin 3 sama dengan 8. Oke, kita balik ke sini, berarti U pangkatin 3 sama dengan ini, paham ya? Balik ke sifat logaritma, berarti U dipangkatin 3 sama dengan ini dia. Oke, atau ini dia itu sama dengan U pangkat 3. Oke, yuk. Berarti artinya 2 pangkat 2 X min 2 pangkat X min 2 itu sama dengan U dipangkatin 3. Nah, gitu ya. Jadi artinya itu bisa kalian ubah ke bentuk seperti itu ya. Lanjut Mas, lanjut boleh ya. Nah, 2 pangkat 2X ya kita tulis aja 2 pangkat 2X dulu nggak apa-apa, dikurangi ini pengurangan. Nah, pengurangan itu sama begini, 2 pangkat X dibagi 2 pangkat 2. Nah, gitu ya. Sama dengan U-nya apa tadi? U-nya itu adalah 2 pangkat X tuh. Berarti di sini saya punya 2 pangkat X dipangkatin dengan 3. Nah lo ya. Jadi akhirnya teman-teman, kalau ini saya punya 2 pangkat 2X, maaf, di sini saya punya 2 pangkat 2X, terus dikurangin 2 pangkat 2 ini kan 4 ya, 2 pangkat 2 ini 4. Kalian boleh tulis menjadi 1/4 2 pangkat X, gitu ya. Dikali 1/4 itu kan sama aja dibagi 4, sama dengan ini 2 pangkat berapa X, berarti 2 pangkat 3X. Nah, paham nggak? Karena ini X dikali 3 itu sifat eksponen yang tadi ya. Oke, sip, sampai sini paham ya. Oke, selanjutnya selanjutnya dapat ini sudah ada 2 pangkat 2X, 2 pangkat 3X, ada 2 pangkat X saja gitu kan. Ini kalian misalin sebagai sesuatu juga boleh, misalnya apa ya, oh gini, kalau kalian perhatikan ini sebenarnya bisa disederhanakan, yaitu kiri sama kanan saya bagi dengan 2 pangkat X semuanya. Jadi nanti ini saya bagi dengan 2 pangkat X, nah saya bagi dengan 2 pangkat X, saya bagi dengan 2 pangkat X gitu ya. Kenapa Mas kok dibagi semuanya? Biar sederhana ya. Ini saya bagi deh semuanya, karena bisa dibagi dengan 2 pangkat X ya. Ini saya bagi dengan 2 pangkat X, 2 pangkat X, bagi dengan 2 pangkat X. Kenapa kok dibaginya dengan 2 pangkat X, nggak dibagi dengan 2 pangkat 2X? Dicari yang paling kecil teman-teman. Ini kan paling kecilnya 2 pangkat X, baru 2 pangkat 2X, baru 2 pangkat 3X. Kalau dibagi itu pangkatnya di apa? Dikurangin, gitu ya. Oke, Mas maaf yang 1/4 yang tadi dari mana? Oh nanti ya, nanti kita itu lagi ya. Kita lanjut dulu ke nomor 2 dulu, Dewi ya. Oke, berarti nanti yang ini pangkatnya menjadi 2 pangkat X saja. Kenapa Mas? Iya, karena ini 2 pangkat 2X kurangi X. Jadi kan 2X dikurangi X tinggal 1X gitu ya. Sip. Ini habis karena sama persis nih. Ini kami ini kan sama persis, jadi coret gitu ya. Dikurangi lagi 1/4 sama dengan yang ini nih teman-teman, ini 2 pangkat 3X, ini X, berarti 2X kurangi X itu menjadi X saja, X saja, 2X maaf, jadi 2 pangkat 2X. Nah lo ya. Oke, sip, ini dia teman-teman. Nah, sedikit saya kasih permisalan, ini mau dimisalin boleh, enggak juga nggak apa-apa sebenarnya. Kalau saya misal 2 pangkat X-nya itu saya anggap sebagai A gitu ya, 2 pangkat X-nya itu kita anggap, ini udah ada U deh, tadi udah dapat malah 2 pangkat X-nya itu U, ini dia 2 pangkat X-nya itu U. Nah gitu ya, saya tulis ulang aja di sini
2 pangkat X-nya itu sama dengan U, berarti 2 pangkat 2X itu sama dengan apa? Betul, U kuadrat. Gitu ya. Sip. Ini 2 pangkat X U ya. Ini U. Ini berarti 1/4. Ini berarti U kuadrat. Oke. Dijadiin satu ruas yuk, jadiin satu ruas ke kanan semua, jadi U kuadrat min U min 1/4 sama dengan 0. Nah, kalian masih ingat menfaktorkan nggak ya? Ayo, menfaktorkan masih ingat nggak? Kalau ini difaktorkan masih susah. Kenapa? Karena pecahan. Biar nggak pecahan diapakan, Mas? Nggak pecahan dikalikan 4 semuanya ya. Kita kalikan 4 semuanya, teman-teman. Kita kalikan 4 semuanya. Jadi berapa? Yuk. Jadi 4U kuadrat min 4U min 1 sama dengan 0. Oke, kita lanjut di sebelah sini ya. Jadi barusan kita dapat 4U kuadrat min 4U min 1 sama dengan 0. Nah lo, ini kalian faktori. Masih ingat nggak menfaktorkan ini? Oke. Oke ya. Oke, masih ingat nggak menfaktorkan ini? Ayo. Oke, apa itu? Plus minus seperempat, plus minus seperempat, plus seperempat, plus kasih 1, Pak. Oke ya, Pak, seperempat ke ruas kanan positif. Oh ya, oke, thank you. Ini harusnya positif ya, positif. Ini harusnya positif. Oke, thank you, makasih. Jiaken, Rosan, oke ya, sip, thank you ya. Berarti ini plus 1 ya. Oke, thank you. Coba difaktorin, bisa nggak? Berarti kalau di sininya 4U, di sininya 4U kuadrat, berarti sininya 2U. Nah, ini juga 2U. Nah, gitu ya. Oke. Terus gimana nih? Betul, ini sama persis kebetulan. Ini min 1, ini min 1. Gitu ya. Jadi, kembar akarnya disebutnya. Berarti ini sama. Nah, ini sama. Jadi artinya 2U min 1 sama dengan 0. Ketentuannya gitu ya. Jadi 2U sama dengan 1 atau U-nya sama dengan setengah. Lah kalau U-nya itu setengah, teman-teman, kalau U-nya setengah, U itu apa tadi? Betul. 2 pangkat X, 2 pangkat X sama dengan setengah. Nah, 2 pangkat X sama setengah itu 2 pangkat min 1 ya. Oke, berarti X-nya sama dengan min 1. Udah selesai belum? Belum. Ini baru ketemu X-nya. Yang ditanyakan apa yo? Yang ditanyakan 3 pangkat X berarti sama dengan 3 pangkat min 1. Jawabannya berapa? 1/3. Nah, lo ya. Ada jawabannya? Ada nggak 1/3? Ada ya. Sip, itu dia. Oke, gitu ya. Gimana Farhan? Bisa Han? Panjang ya? Oke. Ya, ini digambling bisa nggak ya? Oke. Oke. Teman-teman, emang kalau di eksponen dan di logaritma itu ada yang bisa pakai cara cepat. Kecilin Mas menjadi SS. Oh ya, boleh. Ada yang enggak ya. Ini termasuk yang agak panjang caranya ya. Oke. Oke, yuk silakan ya. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Yuk. Terlalu. Jadi intinya adalah kalian tadi mencari X-nya dulu, teman-teman. Setelah mencari X baru dicari 3 pangkat X-nya. Ada logaritma dan ada fungsi kuadrat sebenarnya ya. Pertanyaanku tadi Mas, apa ya pertanyaannya Dewi ya? Yang nomor berapa Dewi? Dewi naik nomor berapa tadi? 1 ya? Oke, 1/4 baris keempat itu dari mana ya Mas? Oke. Ya. Ini lah 1/4 ini maksudnya. 1/4 ini dari mana ya Mas? Nah gini teman-teman. Ini kan, oke saya gedein ya. Ini kan 2 pangkat X min 2. Ini kalau dipecah adalah 2 pangkat X dengan 2 pangkat 2 tapi di bawah ya. Sesuai ini dia tadi aturannya. Nah ini dia. Kalau ada pengurangan pangkatnya, satunya di atas, satunya di bawah. Gitu ya, Dewi ya. Setelah itu, nah setelah 2 pangkat 2 di bawah, 2 pangkat 2 itu kan sama aja 4 ya, per 4. Jadi 2 pangkat X per 4. Per 4 itu kan sama aja dikali 1/4. Nah, gitu maksudnya. Gitu ya. Oke. Gitu, Dewi. Ya, jadi dapatnya 1/4 itu dari ini dia. Ya. Oke, makasih. Sama-sama.
Oke, ada lagi pertanyaan sebelum lanjut? Saya hitung sampai 3. Tuh, oke, tadi itu 43552 udah jawab ya. Oke. Udah 2 pangkat dibagi 2. Oke, sip. Tuh. Ya. Oke, nama kamu pakai nomor nih, bacanya gimana? Nama kamu adalah 4325552. Oke, ya sudah. Kak, tolong jelasin lagi 2 pangkat X dibagi 2 pangkat 2. Nah, itu barusan, ya. Sip, dah. Sekalian kejawab berarti ya. Oke, yuk. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Nah, halo. Oke, ini Bapak apa ini, ya? Oke, saudara-saudari, Bapak apa ini? Fungsi kuadrat, ya. Kalau fungsi kuadrat itu biasanya hubungannya sama grafik, ya. Nah, lo ini piye nih? Titik R adalah puncak, berarti ini dia. Nah, ini puncaknya nih di sini titik R. Nah, nih. Titik R adalah puncak parabola yang melalui, nah parabolanya melalui 3 titik nih, ya. Ada P, Q, R. Ada P di sini, ada Q di sini, ada R, ada SO, ada 4 titik malah, ya. Oke. Terus berikutnya, nah, QO ini QO banding OS ini adalah 1/3. Lihat, perhatikan dulu nih, penting banget di sini. QO ke sini banding ke sini adalah 1/3. Ininya 1, ininya 3. Berarti kalau ininya 1, ininya 3, berarti sininya berapa? 2. Gitu ya, itu penting banget di sini. Lihat perbandingannya, QO banding OS adalah 1/3 sini. Berarti sininya 2. Oke. Karena itu hubungan sama koordinat, kalian harus perhatikan. Ini teman-teman. Ini adalah 1,0, di sini 1. Oke. Karena dia perbandingannya 1, tepat berarti 1, terus ininya ke sini adalah 3. Berarti ya titik di sini adalah titik 3. Nah, gitu. Ya. Kalau dibikin koordinat ya berarti ini 1,0. Ini 1,0. Di sini itu ininya adalah 3,0. Gitu ya. Sip. P-nya di sini adalah itu berapa tadi P? Ada nggak P-nya? Oh, 0,6 ya. 0,6. Oke, gitu ya. Yang ditanyakan titik R-nya berapa? Ordinat itu apa nih? Ordinatnya adalah sumbu Y-nya. Ya, jadi ordinat itu sama aja Y-nya. Itu namanya ordinat. Kalau X namanya apa? Betul, basis ya, absis ya. Sip. Terus caranya gimana? Caranya kalian seperti membuat persamaan parabola atau persamaan fungsi kuadrat. Masih ingat yang gini enggak ya? Saya terusin gini. Y sama dengan A dikali X min X1 kali X min X2. Manakah X1 dan X2? X1 dan X2 itu adalah titik potong dengan sumbu X. Ini X1, ini X2. Ya, ini X1, ini X2. Jadi kalau saya tulis X1-nya adalah 1, X2-nya adalah 3. Dibalik nggak apa-apa. Jadi saya masuk gini, Y sama dengan A, X min X1-nya 1. Kita akan mencari A-nya ya, dari A-nya dulu. Oke. Terus berikutnya gimana Mas? Ya, kita akan masukkan titik lain. Ya, jadi ini barusan kita masukin ke sana. Setelah itu kita akan masukin titik lain. Titik lainnya adalah titik yang sudah lengkap selain titik yang barusan. Barusan kan kita masukin ini nih. Titik yang sudah lengkapnya mana? Titik P. Ya. Titik P-nya adalah berapa itu? 0,6. Berarti artinya X-nya 0, Y-nya min 6. Masukin ke sini. Nah, berarti Y-nya min 6, A-nya nggak tahu, X-nya 0. Kalau dimasukin 0 berarti 0 kurangi 1, 0 kurangin 3. Gitu ya, berarti ini min 6 sama dengan 0 kurangi 1 adalah min 1, ini adalah min 3. Min 1 kali min 3 adalah 3, berarti 3A. 3A sama dengan min 6, berarti artinya kita dapat nilai A-nya adalah min 2. min 2. Ya. Oke, gitu ya. Oke, lanjut. Berarti kalau kita rubah persamaannya menjadi gini, Y, A-nya udah dapat. Hanya min 2 dikali X min 1 dikali X min 2. X min 2, X min 3. Nah. Inilah persamaan parabolanya. Jadi persamaan parabolanya itu ini persamaannya. Nah, gitu. Sekarang yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan ordinat titik R-nya. Ordinat titik R itu adalah puncak, teman-teman. Kalau puncak pasti ini tengah-tengahnya kan? Nah, ini tengah-tengahnya. Ini 1, ini 3. Tengah-tengahnya berapa coba? Ayo, tengah-tengah antara 1 sama 3 berapa? Ayo. Tengah-tengah ini 1, ini 3. Tengah-tengahnya titik berapa? Nah, yuk, yang tahu?
Sebutnya X puncak. 2, betul lah ya. Oke, X puncaknya 2. Jadi X puncaknya itu 2. Kalau X puncaknya 2 ya tinggal dimasukin. Yuk, masukin 2. Jadi di sininya 2 ya tadi ya. Nah, kita dapat 2 di X puncaknya. Karena X puncaknya 2, kita masukin berarti Y sama dengan min 2, sini X-nya 2 kurangin 1, ini 2 kurangin 3. Berarti Y sama dengan min 2, 2 kurangi 1 adalah 1, 2 kurangi 3, min 1. Gitu kan? Berarti 2 kali 1 kali min 1 yaitu 2. Sip, berarti Y-nya adalah 2. Ya udah, inilah ordinatnya. Nah, ordinat dari R. Nah, itu dia. Yaitu 2. Ada nggak jawabannya? Selesai. Nah, itu dia. Sip, gitu ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau ini rumus ya teman-teman semuanya. Yang ini rumus nih. Ini rumus mencari fungsi kuadrat. Oke, sip. 2, oke. Squid 2, Rosan 2, singkat. Oke. Oke, ada pertanyaan nggak? Yo, ya. Ordinat itu YP, ya betul. Ordinat itu Y ya. Jadi ordinat itu Y atau ya Y gitu ya. XP-nya gimana Kak? Ini XP. Jadi ini XP-nya nih. XP-nya nih dia. Jadi kalau kita lihat ini kalau dilengkapin teman-teman, X puncaknya itu 2, Y puncaknya itu 2 juga. Nah, gitu ya. Jadi R-nya adalah 2,2 gitu ya. Oke. Min 2 dari mana ya? Min 2 mana min 2? Oke. Min 2 kita. Nah, ini min 2 ini dari mana? Dari A. Nah, dari kan rumusnya ini. Ada A-nya kan depannya kan? Nah, ini A-nya dimasukkan ke sini. Ya, gitu ya. Sip. Itu kenapa pakai min 6 ya, Mas? Mas, tadi kok ada min 6 sama dengan 3A gimana? Oke. Teman-teman, lihat di sini. Ini kan saya masukin ya, saya ulangi tadi. Ini rumus dasarnya. Terus masukin titik X1 sama X2. Ini ya, X1-nya ini. Tadi X1 dan X2 lah titik potong dengan sumbu X. Jadi ini dia. Dimasukin tuh. Masukin ke sini, X1-nya min 1, X2-nya X1-nya 1, X2-nya 3. 0 kurangi 1 min 1 kan ya, ini ya, ini min 3. Min 1 kali min 3, 3, jadinya 3A. Maksudnya gitu ya. 3A sama dengan min 6. Nah, tadi A-nya min 2. Gitu maksudnya, ya. Gitu ya. Oke. 0103 itu jawabannya, ya. Itu kenapa pakai min 6, Mas? Oke. Oh, Mas, ini kenapa pakai 6? Itu dia. Selanjutnya, teman-teman, untuk mencari A, nah itu dia, untuk mencari A ini kita harus masukkan satu titik lagi. Titik apa? Titik selain titik potong tadi itu, yaitu adanya cuma titik P, yaitu 0,6. Jadi X-nya 0, Y-nya 6. Ini kan posisi Y, jadi isi min 6. Gitu ya, Patrick. Gitu. Jadi min 6 itu untuk masukin titik lain selain titik potong yang tadi yang awal. Semua soal fungsi koordinat rumusnya itu aja. Rumusnya ya, rumusnya ini bisa atau rumus lainnya adalah pakai ini. Kalau nanti yang nggak pakai ini, rumusnya ada 2 yang sering dipakai. Satu ini, yang kedua adalah Y min Y puncak, gitu ya, sama dengan A kali X min X puncak kuadrat. Nah, ini rumus tambahan untuk mencari fungsi kuadrat, ya. Tadi yang nanya siapa ya? Ken, bukan ya? Itu rumus tambahannya itu, ya. Jadi rumusnya bisa pakai ini, bisa pakai ini, gitu bebas, ya. Ini hanya pilihan aja gitu. Mas, min 6 sama dengan 3A dari mana? Oke, siapa itu nanya? Dari sinilah hitungannya ya. Inilah. Nah, sok kamu hitungnya hasilnya min 6 sama dengan 3A. 0 kurangi 1, min 1, 0 kurangi 3, min 3. 1 min 1 kali min 3, 3 kali A, 3A. Gitu ya, ya. Oke, sip. Gitu. Oke. Oke, yuk, udah lagi nggak? Kalau nggak ada saya hitung sampai 3. 1 2 3. Lanjut. Oke. Gitu ya. Oke. Yang belum sempat SS nanti ya. Teman-teman, kalau saya sarankan nanti kalau ketemu soal pertidaksamaan seperti ini nggak usah dijabarkan. Soalnya pertidaksamaan, gitu ya. Dan jawabannya juga pertidaksamaan seperti ini, nggak usah dijabarkan karena biasanya malah banyak yang soalnya itu jebakan, gitu ya. Nah, kalau seperti ini, saran saya adalah kalian identifikasi dulu pilihan gandanya. Maksudnya identifikasi gimana? Maksudnya gini, yuk. Ini kan P lebih besar dari 2/5. 2/5 itu kan pecahan ya, nggak nyampe 1 ya. Berarti lebih besar dari pecahan 2/5, berarti artinya nilainya itu adalah
berapa aja. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Paham ya? Nilainya bisa seperti itu. Yang B-nya itu antara 0 sampai 5/2. 5/2 itu kan 2,5. Ya. Berarti antara 0 sampai 2,5. Bilangan yang mungkin di tengah-tengahnya adalah antara 1 atau 2. Yang bulatnya. Jadi kita akan identifikasi yang bulat aja. Antara min 2, antara min 2 sampai 0 itu angka berapa coba ayo? Antara min 2 sampai 0, angka berapa? Di antara min 2 sampai 0, ada angka berapa di tengah-tengah yang bulat? Betul ya. Belum jawab ya. Min 1, betul. Ya, betul Yuna. Oke, ini min 1. Oke. Ini adalah min 1. Oke, sebentar, ini min 1. Gitu ya. Lanjut, yang ini hati-hati, ini ada dua wilayah, ada P lebih kecil dari 0 dan ada P lebih besar dari 5/2. Kita akan identifikasi dulu yang P lebih kecil dari 0. Lebih kecil dari 0 itu angkanya bisa berapa aja? Bisa min 1, bisa min 2, bisa min 3, dan seterusnya. Yang sini P lebih besar daripada 2,5 atau 5/2, yaitu berapa? Bisa 3, bisa 4, bisa 5, dan seterusnya. Gitu ya. Ini juga sama nih, bisa 3, bisa 4, bisa 5, dan seterusnya. Yang ini antara min 2 sampai 0 ada min 1. Nah, saya sarankan teman-teman kalian terbiasa untuk mengidentifikasi seperti ini ya sebelum ngerjain. Nanti fungsinya itu untuk mempermudah pekerjaan kalian. Maksudnya gimana? Ini dia, saya tulis aja biar lebih mudah soalnya. 2P ditambah 4 lebih besar dari P plus masukin angka yang termudah dulu. Misalnya angka berapa di antara yang pilihan ganda yang termudah nih? Ada 1, ada 1, ada min 1 gitu ya. Mas saya masukin 1 ya, boleh yuk kita masukin 1. X-nya saya ganti dengan 1. XP-nya. P-nya ganti 1. Yuk perhatikan di sini. Ini biasanya nanti akan ada yang banyak nanya nih di sini kalau nggak perhatikan ya. Jadi P yang ada di sini, nanti P yang ada di sini, ada di sini, ada di sini, semuanya diganti dengan 1 ya. Kalau diganti dengan 1 berarti di sini 6. Paham habis ini? Ya. Diganti dengan 1 di sini jadi 0. Paham ya? Karena 1 kurang 1 0, dikuadratin tetap 0. Lebih besar dari yuk diganti 1, nanti 1 tambah 2 3 dikuadratin jadi 9. Gitu ya. Oke, lihat perhatikan 6 kali 0, 0. 0 lebih besar daripada 9. Ini pernyataan salah atau benar? Salah. Berarti di pilihan ganda yang ada satunya salah. Ini ada satunya salah. Ini ada satunya salah. Nah, gitu. Fungsinya gitu. Ya, fungsi mengidentifikasi seperti itu. Berikutnya, teman-teman jangan ngecek min 1. Ini kan ada min 1 nih. Ada min 1-nya. Ada min 1-nya, ada min 1-nya, jangan kalian cek. Pasti benar, karena ada min 1-nya semua, gitu ya. Kalian boleh cek min 2, ya, boleh cek 3, ya. Yang penting yang membedakan. Ya, mas yang bulat dulu deh, saya pilih 3 misalnya. Saya ganti dengan 3. Kalau 3 itu benar, berarti yang benar yang ada 3-nya. Yang ada 3-nya salah, gitu ya. Yuk cek, kita masukin 3. Kemana? Ke sini lagi, lihat yuk. Nah, nanti jangan nanya lagi nih. Ya, biasanya kalau banyak nanya di sini. Yuk, P-nya diganti 3. Kalau P-nya diganti 3, berarti ini 2 kali P. 2 kali 3, 6. 6 tambah 4, 10. Berarti ini 10. Oke, ini diganti 3. Berarti 3 kurangin 1 berapa? 2. 2 dikuadratin jadi berapa? 4. Nah, gitu ya. Lebih besar dari P-nya diganti 3. 3 tambah 2, 5. Dikuadratin 25. Ini kan sama aja 40 lebih besar dari 25. Salah betul? Betul. Berarti yang ada berapanya? Yang ada 3-nya betul. Ini ada 3-nya, ini ada 3-nya. Berarti ini salah. Nah, gitu masih. Gitu ya. Sip. Berarti kita akan ngecek sekali lagi. Yang membedakan ini sama nih, ini sama. Yang membedakan apa? Di sini min 1, min 2, min 3. Di sini cuma min 1 tok. Berarti kita bisa ambil min 2. Oke ya. Kita ambil P-nya adalah min 2. Oke, yuk. Masukin kemana? Ke sini lagi. Oke, masukin min 2. Berarti ini min 2 kali 2. Berarti min 4. Min 4 tambah 4 jadi 0. Ya, 0. Nah, sini masukin min 2. Min 2, min 1. Jadi min 3 dikuadratin 9. Gitu ya. Lebih besar. Ini min 2 tambah 0 dikuadratin 0. Nah, 0. Berarti 0 lebih besar dari 0. Salah. Nah, harusnya
ya. Berarti yang ada min 2-nya salah. Mana ada min 2-nya? Ini dia. Yang benar ini. Nah, gitu. Jadi ya, itu cara mengidentifikasinya. Ya, jadi yang ketidaksamaan kalian tidak perlu menjabarkan. Oke. Tapi Mas, kalau nanti ada pecahan, Mas kan bisa gak kalau 1/2-nya bisa jadi setengah? Oke, bisa. Teman-teman suatu saat kok rentangnya kok pecahan, itu ya nanti kalian bisa ambil biasanya yang mudah itu setengah, seperempat gitu ya. Walaupun sebenarnya agak jarang, tapi kadang-kadang ada. Nah, kalau terpaksa harus pecahan, rentangnya boleh pecahan. Gitu ya. Oke, tapi pilih pecahan yang mudah. Gitu, Rosan. Kalau dijabarin gimana, Mas? Kalau dijabarin nanti aja deh kalau waktunya cukup ya, karena ini lumayan panjang ya, karena ini memfaktorkannya agak lumayan panjang dan ada beberapa arsiran yang agak banyak gitu ya. Saya saranin nanti aja, dan saya saranin justru jangan dikerjain pakai penjabaran ya. Oke, sip. Ada pertanyaan sampai sini? Oke Mas, ini soal juga gak bakal sempat ya. Ya kasih nggak bakal sempat kalau dijabarin, apalagi nggak akan sempat ini. Oke, lanjut ya. Ada pertanyaan? 1, 2, 3. Gampang ya kan ya. Jadi kalau pada persamaan gini, jangan ngabisin waktu ya. Oke, lanjut. Ini dia ini. Oke. Ini soalnya mirip kayak soal kalau kalian di PK atau di PM ya. Ada juga itu kadang-kadang soal seperti ini gitu ya. Cuman kalau di matematika dasar ini kita mengacu pada pertidaksamaan, dan ini contoh pertidaksamaan nanti dijabarin ya. Karena kenapa dijabarin? Karena soalnya soal cerita. Dan kebetulan kalau soal cerita biasanya itu nggak begitu susah untuk jabarinya. Cuman yang susah adalah memahamkan dari soal cerita menjadi persamaan atau pertidaksamaannya. Ya, ini contoh yang pertidaksamaan yang nanti akan kita jabarkan. Oke. Yuk gini. Kita baca ya. Berdasarkan perkiraan kebutuhan ketela di sebuah kota P pada X tahun setelah 2017 ya, sekian tahun setelah 2017, sebesar ini dia, 1180x kuadrat tambah 150x tambah 1080 kuadrat. Ini adalah kebutuhannya untuk sekian tahun setelah 2017. Oke ya, untuk sekian tahun ya, setelah 2017. Produk ketela kota tersebut pada tahun yang sama ternyata produksinya sekian. Ya, kuintal. Oke. Untuk 1 tahun berikutnya, untuk 2 tahun berikutnya tergantung X-nya. Untuk mencukupi kebutuhannya, kota tersebut harus mendatangkan ketela dari kota kapan? Ya. Dari kota lain kapan? Jadi di tahun-tahun tertentu dia masih bisa mencukupi produksinya. Ini dia produksi dia. Tapi nanti di waktu tertentu dia nggak mencukupi. Kalau kalian perhatikan ya, fungsi kebutuhan dia itu ada fungsi kuadratnya. Ada X kuadratnya. Tapi fungsi produksinya itu nggak ada X kuadratnya. Pasti lama-kelamaan fungsi kebutuhan ini menjadi lebih tinggi daripada fungsi produksinya. Gitu ya. Oke. Berarti nanti gini teman-teman. Ini ada HX dan ada FX. Kita tulis. Sini aja deh. HX. Kapankah akan terjadi HX? HX itu akan melebihi FX gitu. Kapan akan terjadinya? Ya, kita tulis mana tadi HX-nya yaitu 1080 180x kuadrat ditambah 540x ditambah 1080. Ini nanti akan lebih besar dari produksi, yaitu berarti 720x ditambah 20.880. Kita jadikan satu ruas semuanya teman-teman ya. Kita pindahin ke kiri semuanya. Pindahkan ke kiri semuanya. Berarti nanti jadi tetap 180x kuadrat. Kita kurangi 540 dikurangi 720 ada berapa? Minus 180x gitu ya. Terus kita kurangkan 1080 dikurangi dengan 20880 berapa coba? 19.000 ya, minus 19.800. Ini nanti harus lebih besar dari 0. Nah, ini kita ketemu pertidaksamaan juga ya. Ini karena jawabannya bukan pertidaksamaan, ya kita harus uraikan. Coba kalau kita bagi semuanya, kita bagi, kalau dicoret semuanya, ya nolnya paling gampang sih. Tapi ini harusnya bisa dibagi 18 semuanya. Kalau dibagi 18 tinggal X kuadrat, bagi 18 tinggal
X saja bagi 18 berarti 198 bagi 18 111 ya, berarti ini 110 ya. Gitu. Oke ya, sip, itu dia. Oke teman-teman, saya tulis di sebelah kanan kembali. Berarti artinya kita tinggal menfaktorkan dari pertidaksamaan ini. Kita punya X kuadrat min X min 110 lebih besar dari 0. Kita faktorkan coba. Kan kalian gini kan biasanya, ini X, ini X. Yuk, berapa sama berapa angkanya yuk. Dikalikan bilangannya biar ketemu min 110. Ditambahkan biar ketemu min 1. Yuk, di sini angka berapa, di sini angka berapa. Kunci menfaktorkan, kunci pertidaksamaan kalian harus bisa menfaktorkan. Min 11 sama 10. Oke, cakep. Ya. 11 oke, Squid, Rahma, oke, min 11 oke, everyone, apakah everyone, strip ya, namamu strip ya, oke, benar ya, nulisnya gimana mas, kebalik boleh, jadi ini min 11, ini plus 10, berarti artinya ini X-nya sama dengan 11, jadi kalau negatif jadi positif, ya ini X-nya sama dengan min 10, yang min 10 ini tidak mungkin, nah ini tidak mungkin, nggak mungkin tahun itu negatif, nah gitu ya, tidak mungkin, berarti yang mungkin ini berarti 11 tahun sesudahnya, 11 tahun sesudahnya dari 2017, berarti nanti dipakainya 2017 ditambah 11 tahun, itu ternyata untuk produksinya kurang sehingga harus mendatangkan dari luar kota, jadi akhirnya di tahun berapa itu, nah betul 2028 nanti kota tersebut harus beli singkong atau ketela dari kota yang lain, sip, itu dia, gitu ya. Oke, itu pasti lebih besar ya kak. Apanya nih yang lebih besar? Ya ini, apa namanya? Oh gitu. Oke, sini yuk. Iya, karena tandanya di sini lebih besar ya. Kalau ini seandainya teman-teman mau dibikin garis bilangan, sebenarnya ini dibikin garis bilangan sih sebenarnya ya. Tapi barusan saya bypass aja. Jadi gini, ini ada min 1, gitu ya. Ini min 1 min 10 ada di sini 11. Ini tandanya nanti plus minus plus, gitu ya. Yang diarsir mana? Yang diarsir itu karena yang ditanya lebih besar, yang diarsir yang ini. Nah, ke sana, ke sana, gitu ya. Nanti yang diarsir ini. Jadi sebenarnya itu adalah jawabannya adalah 11 tahun lebih ke kanan atau min 10 tahun. Nah, tapi yang ini kan tidak mungkin tadi ya, nggak mungkin jawabannya itu adalah minus. Nah, gitu. Kalau digambarkan gitu. Jadi setelah 11 tahun atau mulai dari 11 tahun ke berikutnya itu dia harus mendatangkan. Mas tadi kok HX lebih besar dari FX, kenapa? Oh gini teman-teman. Ini kan kita hanya dari soalnya ya. Oke. Tapi 2008 itu bukannya tahun terakhir cukup ya kak. Jadi mulai mendatangnya 2019. Oke, yuk. Saya jelasin dulu. Teman-teman. Jadi kenapa sih ini lebih besar HX-nya? Kita akan mencari kapan sih produksinya, kebutuhannya ini pada HX-nya kebutuhan ya teman-teman. Nah, jadi HX itu adalah kebutuhannya. Nah, HX itu adalah kebutuhannya dan FX itu adalah produksinya. Pertanyaannya, kapan sih harus mendatangkan dari luar, berarti saat apa? Saat kebutuhannya lebih besar dari produksinya. Makanya HX itu lebih besar. Gitu ya Dewi ya, kita tulisnya HX lebih besar. Nah setelah kita masukkan ke fungsinya, nah seperti ini, kapan mulainya HX itu mendatangkan, itu mulainya atau kebutuhannya lebih besar, itu terjadi 11 tahun, nah terjadi 11 tahun setelah 2017 gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan, coba saya baca. HX itu selalu besar. Oke, tadi udah kejawab. Soalnya gak usah bikin grafik ya mas. Oh nggak usah, ini nggak usah bikin grafik ya. Tapi 2008 itu bukannya tahun terakhir, mulai enggak sih, 2008 udah masuk ya, karena di sini nih udah ada tandanya. Kecuali kalau tandanya minus, tandanya sama dengan, nah itu 2028 itu pas ya, pas dengan produksinya sama. Tapi karena ini tandanya lebih besar, artinya 2028 itu sudah terjadi lebih besarnya, gitu ya. Sip. Itu bukannya 11 tahun itu masih cukup ya? 11 tahun ini gini, Kak. Nah, jadi kapan dia cukup, kapan enggak? Terus sebenarnya kalau tandanya yang kita bangun itu, kehapus. Oke, sebentar. Atau bisa juga kalau kalian bisa cek nanti 2028 atau 2029 ya. Kalau nggak yakin nanti bisa masukin aja ya. Masukin ke fungsinya. Kalau dia nanti fungsinya sama, berarti dia pas gitu. Kalau fungsinya lebih besar, berarti dia
berikutnya. Oke, coba cek bentar ya. Ada benar pertanyaannya, saya hanya mikir juga nih. Tapi bukannya 11 tahun itu masih cukup ya, Kak? Oke. Oke. Oke, ya. Oke, benar. Ya, teman-teman, sedikit koreksi. Tadi ada beberapa yang ngingetin, yaitu ada andalan. Wis, andalan ya. Oke, ini 11 tahun itu adalah terakhir dia kebutuhannya ya, betul. Dia terakhir memenuhi kebutuhan. Oke. Ini adalah zaman 2028. 2028 terakhir terpenuhi. Karena terakhir terpenuhi. Karena dia harus lebih besar dari 11 ya. Maaf. Ini saya keingetan di sini harus lebih besar daripada 11. Jadi lebih besar dari 11, lebih besar dari ini enggak. Yang ini lebih besar dari 11. Lebih besar dari 11 berarti dari tahun ke-12, tahun ke-13 dan seterusnya. Berarti akhirnya dia akan mulai itu di tahun 2029. Thank you. Ya. Jadi si 11 tahun itu dia terakhir bisa memenuhi atau pas gitu ya. Berikutnya baru didatangkan dari luar. Oke, thank you. Oke, Asia sama andalan. Betul, ya. Thank you. Karena di sini nggak ada sama dengannya ya. Kecuali kalau di sini ada sama dengannya, itu baru di tahun 11-nya ikut. Oke, thank you. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Yuk, saya hitung sampai 3. Maaf Mas, jadi benar ya, betul. Yang benar 2029 B jawabannya ya. Betul, Rosan ya. Jadi karena di situ nggak ada sama dengannya, jadi lebih besar dari 11 ya. Jadi tahunnya itu lebih besar dari 11. Jadi di tahun setelah tahun ke-11, berarti tahun ke-12-nya ya. Oke. Sip. Ya, benar ya. Jadi jawabannya yang D, bukan yang C. Oke. Hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Ini dia. Oke. Ini juga yang termasuk sering keluar, ya, barisan, deret, itu baik di kuantitatif, baik di dasar, itu sering banget keluar. Ya, karena sebenarnya dia juga termasuk yang enak untuk dikerjakan. Ya, untuk bagi teman-teman yang nggak hafal konsep, biasanya dia agak panjang, tapi teman-teman yang hafal konsep ini menjadi lebih mudah. Ya. Oke, yuk kita baca dulu deh. Oke, kita baca dulu. 7 bilangan membentuk barisan aritmatika. Jika jumlah 3 bilangan pertama 33, jumlah 3 bilangan terakhirnya 69, maka suku keempat dan kelimanya berapa? Oke, nih teorinya saya kasih dulu nih, biar kalian bisa cepat. Teorinya gini. Aritmatika ya, nih aritmatika. Aritmatika itu berarti contoh dulu nih. Saya punya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 14, 16 nih. Kalau kalian perhatikan 3 angka di depan nih, 3 angka di depan, jumlahnya itu adalah 12. Ya. 3 angka di belakang, saya tambah lagi nih di sini. Oke, 3 angka di belakang itu jumlahnya itu adalah 42. Ya. Kalau kalian perhatikan lagi, ternyata 12 itu sama ada 3 kali 4. Ya. Ternyata 42 itu sama aja 3 kali 14. Lihat, tuh. Gimana Mas maksudnya? Lihat, kalau ada angka seperti ini, ternyata jumlah dari 3 angka itu adalah 3 kali angka tengahnya. Lihat, 3 kali angka tengahnya. Ini juga. Ini sama aja 3 kali angka tengahnya. Oke, ini juga sama pasti kalau saya ambil dari sini ke sini nih. Nah, ini kan jumlahnya adalah 30, ya kan ya? Ini jumlahnya 30. Sama dengan berapa 30 itu? 3 kali 10. Tengahnya juga. Paham ya? Oke, jadi disitulah trik untuk aritmatika. Oke, salah satunya ya. Di sini ada bilangan 7 bilangan aritmatika. Jadi kalau saya tulis 7 bilangannya kan saya bisa nulis gini nih. Ada A, B, C, D, E, F, G. Terus jumlah 3 bilangan pertama itu adalah 33. Ini ke sini 33. Kalian pasti tahu dong nilainya berapa.
B-nya berapa berarti? Betul, B-nya 11. Gitu ya. Oke, berikutnya lagi 3 bilangan terakhir ini ya. 3 bilangan terakhir katanya 69. Kalian pasti tahu dong, berarti F-nya berapa coba? Ayo. Pak, boleh lihat catatan aritmatikanya nggak? Oke, sebentar ya. Yuk. Ini berapa dulu nih? F-nya, ayo. 69, F-nya berarti berapa? 13 atau 23? Betul, 23. Gitu ya. Jadi berlaku yang ini tadi dia. Ya, berlaku 3 bilangan, jumlah itu samanya 3 kali tengahnya. 3 bilangan berlaku 3 kali tengahnya. Gitu ya. Oke, sip, betul. 23, 23, 23. Dengan seperti ini kalian dapat Mas Bro Basis bahwa di sini itu adalah 11, di sini itu adalah 23. Lihat, ini jaraknya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Itu kan bedanya selisihnya. Ya kan? 23 kurangin dengan sebentar. 23 kurangin dengan 11 dibagi dengan jaraknya berapa? 1, 2, 3, 4. Dibagi dengan 4. Itu adalah 23 kurang 11, 12, 23, 4. Berarti jaraknya 3. Berarti jaraknya 3. Kalau jaraknya 3, berarti ini tambahin jadi 14. Tambah 3 kan? Nah, tambah 3 lagi kan? Berarti 17. Berarti sini 20. Lo dapat semuanya. Pas kan? Bener ya? Oke. Udah selesai. Berarti artinya akhirnya yang ditanyakan adalah suku keempat dan suku kelima. Suku keempat ditambah suku kelima ya dapat dong. Suku keempatnya yaitu D, suku kelimanya yaitu E. Yaitu berarti 37. Selesai. Gitu ya. Pak, jika yang dinyatakan jumlah 4 bilangan, maka suku tengahnya 4 kali tengahnya. Ya cuman kalau 4 kali bilangan nanti kan nggak ada tengahnya ya. Kalau bilangannya 4 bilangannya 4 nggak ada tengah-tengahnya, nanti tengahnya tuh tempat kosong gitu ya. Sip. Oke, gampang ya yang ini ya. Ini saya pikir nggak begitu susah. Oke, kalau 5 kali berarti kalau misalnya soalnya diketahui 5 bilangan berarti ya suku tengahnya itu bilangan ketiga gitu ya. Oke, betul. Tadi dibagi 4 kenapa ya Mas? Ya ini kan jaraknya 4 nih. Ini ada 4 nih, 1, 2, 3, 4 ya. Tadi 11 ada di sini, 23 ada di sini, ya kan? Jarak mereka bedanya ada 1, 2, 3, 4 gitu ya. Oke, bisa pakai eliminasi? Bisa ya, cara standarnya pakai eliminasi, cuma agak panjang sedikit aja gitu ya. Oke, sip, lanjut ya. Oke, 1, 2, 3, aman. Kayak eliminasi bisa, yang udah terbiasa pakai eliminasi boleh pakai eliminasi Pak. Kalau 4 bilangan tengahnya 0 berarti enggak. Oke, ini ada yang masih penasaran. Kalau 4 bilangan gimana Mas? Kalau 4 bilangan teman-teman ya gini nih, misalnya saya punya bilangan nih 10, 12, 14, 16 ya. Ini kan kalau kalian lihat ini jumlahnya adalah di berapa nih? 30 sama 52 ya. 52. Tengahnya itu di mana Mas? Ya tengahnya di situ pasti. Cuman kan nggak ada bilangannya. Nah tengahnya tuh sebenarnya angka 13 dia. Cuman dia implisit nggak kelihatan. Gitu ya. Gitu. Tengahnya bukan 0 ya. Bilangan tapi 13. Kan 13 ini kan namanya 13 kali 4 52 ya. Gitu. Oke? Gitu ya. Karena dia seperti rata-rata jadi. Oke. Lanjut dulu ya. Oke. Ini dia piye nih ya. Ini kerjain nggak ya enaknya ya. Ini agak lumayan panjang ini. Suku pertama, suku pertama suatu deret geometri adalah 2 mana nih, dan jumlah kuadrat 3 suku pertama adalah 40 gitu. Kayak bisa sih dikerjainnya, cuman ini nggak bisa pakai cara cepat. Kenapa? Karena di sini sudah dikombinasikan dengan ya jumlah kuadrat 3 suku. Udah ada kombinasi seperti itu. 40 lebih besar dari 9 kali kuadratnya. Nah, biasanya kalau seperti itu kita sudah nggak bisa kerjakan dengan cara cepatnya. Ya, kita baca dulu aja. Suku pertama suatu deret geometri adalah 2, berarti A-nya 2. Jumlah kuadrat 3 suku pertamanya adalah 40 lebih besar dari 9 kali kuadrat suku keduanya. Kebayang nggak ya? Maksudnya gini teman-teman. Jadi kalau saya terjemahkan, ini kita dapat A-nya dulu 2 ya. Kita dapat A-nya 2. Jumlah kuadrat 3 suku pertama berarti artinya U1 kuadrat tambah U2 kuadrat tambah U3 kuadrat gitu ya, sama dengan
itu 40 lebih besar dari 9 kali kuadrat suku kedua. Berarti 9 kali kuadrat suku kedua itu seperti ini, gitu ya nulisnya. Ini suku kedua dikuadratin, 40 lebih besar yaitu tambahin 40. Oke. Jadi soal tadi ya. Soal tadi itu adalah apa namanya? Rumusnya, bukan rumusnya ya. Kalau dibikin formula itu jadi seperti ini. Gitu ya. Rahman masih nanya tadi, nomor 6 apa jawabannya? Nomor 6 tadi jawabannya C, ya. Oke, ini ya, jadi kalau dibikin seperti ini teman-teman jadinya. Setelah ini ya kalian rubah aja, tapi ini hati-hati, ini adalah barisan atau deretnya adalah geometri. Saya ulangin di sini catatannya teman-teman untuk geometri. Geometri, biasanya agak sedikit pada lupa kalau geometri ya. U1 itu A, suku pertama. Gitu ya. U2 itu A dikali R, bukan ditambah B atau ditambah beda, tapi A dikali R itu apa? Rasio. Suku ketiga itu adalah A kali R kuadrat. Bedanya kan gini ya teman-teman ya. Kalau aritmatika kan 2, 4, 6, 8, 10 itu aritmatika. Kalau geometri 2, 4, 8, 16, 32 ya. Ini aritmatika. Ini adalah geometri bedanya. Dia pengali terus. Gitu ya. Jadi suku ke-1, kedua, ketiganya bentuknya gini A saja. A dikali R, R itu rasio, gitu atau pengalinya. AR kuadrat itu berarti A kali R seperti itu. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Seperti ini kalau ini kan tambah 2, ini tambah 2, ini tambah 2 lagi. Kalau ini kali 2 kali 2 kali 2. Bedanya gitu, ya. Sip. Gitu ya. Itu catatannya. Nah, akhirnya teman-teman di hasil rumusan yang ini, mana tadi? Yang ini kita harus rubah dalam bentuk A sama A sama AR gitu ya. U1 ya berarti A, karena kuadrat berarti A kuadrat. Seperti ini A kuadrat. U2 dikuadratin, kalau U2 aja kan AR, dikuadratin berarti AR kuadrat. Gitu ya. Sip. U3, nah, mana deh? U3 benar. U3. Oke. U3, nah gimana nih U3? U3 adalah berarti A R kuadrat tapi di kuadratin lagi, gitu kan? 9 U2 kuadrat berarti 9 kali AR, U2 kan AR ya, kuadrat, tambah 40. Oke. Setelah ini ya kalian kerjakan, masukin A-nya berapa tadi? 2. Nah, A-nya 2 ya. Yuk. A kuadrat berarti 2 kuadrat, langsung saya masukin nih. Berarti 4. Nah, sini 4 berarti ya. Ditambah. Lihat berarti kan kalau dikuadratin gini teman-teman, berarti ini kuadratin, R-nya kuadratin ya. Nanti jangan nanya Mas dapatnya dari mana? Lihat nih. A dikuadratin, R kuadratin. A-nya berapa? 2 dikuadratin jadi 4. R-nya dikuadratin ya, R kuadrat. Gitu ya. Sip. Ditambah. Yuk. Ditambah di sini A-nya 2 dikuadratin jadi 4. Hati-hati yang R, R-nya kuadrat dikuadratin lagi, jadi R pangkat 4. Nah, gitu ya. Sama dengan 9 dikali, nah, ini dia. 9 dikali R, A-nya nih, A-nya lagi. A-nya 2 dikuadratin jadi 4. Nah, 9 kali 4. R-nya dikuadratin berarti R kuadrat, gitu ya. Ditambah dengan 40. Oke. Sampai sini, nah, sampai sini ini kalian bisa sederhanakan dengan apa? Dengan dibagi dengan 4 semuanya. Oke, saya bagi dengan 4 semuanya. Oke, sebentar. Kenapa dibagi 4? Karena ada unsur 4-nya semua, biar mudah gitu ya. Dibagi dengan 4 semua, nanti ini jadi hilang gitu kan. Ini hilang 10 gitu ya. Berarti ini nanti jadinya 1. Nah, kalau bagi 4 kan 1 ditambah dengan R kuadrat ditambah R pangkat 4 ya kan, sama dengan ini 9 R kuadrat ditambah dengan 10. Nah gitu ya. Sip, itu dia. Terus berikutnya ya jadiin satu ruas ke kiri semua boleh. Ada R pangkat 4 tadi R pangkat 4 gitu ya, sendirian nggak ada temennya ini. Terus ini ada R kuadrat, ada 9 R kuadrat, berarti tinggal geser ke kiri jadi min 8 R kuadrat. Ada 1, ada 10, 1 kurangi 10 min 9. 0. Gitu. Menfaktorkan di sini bisa nggak? Ini ada di kalau menfaktorkan kan biasanya pangkatnya 2, tapi sekali ini pangkatnya 4. Nah, lo gimana caranya? Ya nggak masalah sih sebenarnya.
Kalau pangkatnya 2 kan R sama R gitu kan ya. Tapi kalau di sini paling gede pangkatnya 4, ya udah tinggal kalian isi aja. Berarti ini R-nya jadi kuadrat gitu. Ya. Yuk cari bilangan nih di sini tengah nih. Dikalikan harus ketemu min 9, ditambahkan harus ketemu min 8. Berapa sama berapa? Yuk saya dibantu nih ngisi ininya nih berapa nih bilangannya. Yuk. Rosan, Epit, Dava. Ayo, berapa nih bilangannya nih? Di sini isinya berapa? Di sini berapa? 91. Oke. Yang lain? Oke, Rosan. 91. Oke, min 91. Oke. Betul ya. 91, tapi ininya min 9. Nah, ini min 9 sama plus 1. Berarti ini R kuadratnya sama dengan 9. Ini R kuadratnya sama dengan 1. Yang ini tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Nggak mungkin. Ini mungkin. Nggak mungkin, maaf ya, karena ini R kuadratnya adalah min 1 ya harusnya ya. Ini R kuadratnya min 1, ini tidak mungkin. Nah gitu, ini tidak mungkin, masa dikuadratin hasilnya minus ya. Yang mungkin ini R kuadratnya sama dengan 9 ya. Berarti R-nya, nah R-nya itu sebenarnya bisa 3, R-nya bisa min 3, bisa R-nya 3, bisa R-nya min 3, seperti itu ya. Sip, sampai sini sudah selesai? Sudah. Belum. Ya, karena yang ditanyakan apa? Selisih suku ke-7 dan suku ke-5 gitu. Ya udah kita hitung aja ya. Selisih suku ke-7 dan suku ke-5. Oke, kita lanjutin. Berarti U7 itu sama dengan AR pangkat 6 ya. Kalau U7 itu berarti AR-nya pangkat 6 kayak gini. U3 AR-nya pangkat 2. Kalau U4 A-nya pangkat AR pangkat 3. Kalau U7 berarti pangkat 6 gitu. Sip, berarti ini A-nya itu adalah berapa tadi? A-nya sudah ketemu ya, tadi A-nya 2. R-nya 3, berarti pangkat 6. Oke, berarti 2, 3 pangkat 6 itu berapa ya? 3 pangkat 6 itu sama aja 27 kali 27, 729. Nah, dikalikan berarti menjadi 1458. Terus U5 itu berarti AR pangkat 4. R pangkat 4 itu berarti 2 kali R-nya itu 3, 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu 812 kali 81, berarti 162 ya, 162. Oke, dikurangkan, kan selisih ya. Berarti berapa nih? Ini hasilnya 6, ini 9, 12 ya. 1296, ada nggak? Oke, itu dia jawabannya ya. 1296. Pak, ada sesi SS, ada, tenang ya. Nah, spesial sambel ya. Oke, atau spesial sabar ya bagi yang tersakiti. Oke. Lanjut. Ada pertanyaan dulu Pak sampai sini ya, lumayan panjang ya. Ternyata gampangan soal PK ya. Oke. Oke, yuk saya hitung sampai 3. 1, 2. Kak, tadi min 1 tidak mungkin, kenapa? Ya, kenapa tidak mungkin teman-teman? Karena ini kuadrat R kuadrat, min 1 bilangan dikuadratin hasilnya min 1. Mungkin nggak? Nah, mungkin jar ya, bilangan dikuadratin hasilnya min 1, nggak mungkin ya, makanya min 1-nya tidak dipakai ya, karena bilangan kuadrat pasti positif. Oke, ada lagi? 1, 2, 3. Itu kan bisa 3 atau min 3 ya? Iya, bisa 3, bisa min 3. Jadi kalian coba pilih salah satu. Nah, kebetulan saya pilihnya R-nya yang 3 dulu. Jadi barusan saya coba R-nya yang 3. Kalau R-nya 3 ketemu ya udah, berarti R-nya adalah 3 gitu ya. Kalau nggak ketemu baru coba yang lainnya gitu. Sip, gitu ya. Oke. Nah, biasanya nyobanya yang plus dulu sebelum ke yang min ya. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Oke, betul. Berarti kalau misalnya suku ke-8 dan ke-6 nanti beda hasilnya. Ya, beda ya. Tergantung suku keberapa yang ditanyakan gitu ya. Gitu. Yang penting kalian intinya tahu A-nya berapa dan R-nya berapa. Yang penting itu intinya kalian tahu ini nih, A-nya berapa dan R-nya berapa. Gitu. Sip. Oke, ya ini kayaknya saya lewatin deh. Ini lebih panjang dari yang barusan. Aja nggak ya, sebentar. Saya cek dulu. Oh enggak ya, kelihatannya susah, tapi kayaknya enggak nih. Ini karena ada logaritmanya, jadi tadi saya berpersepsi akan panjang. Pada suatu deret geometri diketahui suku ke-6-nya adalah 162 teman-teman. Jadi saya tulis nih, deret geometri U6-nya 162, deret geometri suku ke-6-nya 62. Nah, jadi masalah ini dia.
jumlah logaritma dari U2, U3 dan U4. Jumlah logaritma ya. Jumlah logaritma dari U2, U3 dan U4 sama dengan 3 log 2 dan ditambah 3 log 3. Maka suku ketiganya berapa? Nah, aduh, udah dari geometri logaritma lagi. Oke, ini teman-teman. Berarti logaritma U2 ditambah logaritma U3 ditambah logaritma U4 gitu ya. Itu sama dengan 3 log 2. Nah, 3 log 2 ditambah 3 log 3. 3 log 3. Nah, ini harus ingat lagi logaritma ya. Ingat kalau logaritma itu kan kalau penjumlahan, tadi kalau penjumlahan seperti ini jumlah kan jadi perkalian ya, digabung jadi satu. Berarti kalau digabung jadi satu itu menjadi gini, log U2 kali U3 kali U4. Nah, gitu. Oke ya. Oke, saya kasih catatan deh. Di logaritma untuk biar nggak lupa tadi. Tadi kan kalian juga punya logaritma sifat yang tadi itu, teman-teman. Kalau kalian punya 2 log 5 pangkat 3, gitu kan? Kan 3-nya itu bisa ke depan sini. Ya, jadi 3 kali 2 log 5. Gitu ya. Paham ya? Ini kan tadi catatannya ada nih, catatan. Oke, berarti di sini teman-teman, kalian kan punya 3-nya di sini. Ya, berarti kalian bisa naikin jadi 2 pangkat nanti. Ya. Berarti nanti jadi gini. Log 2 pangkat 3 ditambah log 3 pangkat 3. Nah, gitu ya. Udah selesai belum? Belum. Ini kan penjumlahan lagi nih. Kalau penjumlahan di logaritma jadi perkalian. Berarti ini sama aja dengan log 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Nah, gitu. Ini log 2 U2 kali U3 kali U4. Nah, gitu. Sip. Nah, saya akan ngasih clue lagi, teman-teman. Tadi di deret aritmatika sebelumnya kalian kan sudah gini nih. Kalau aritmatika kalian tadi jumlah tengah-tengah itu sama dengan tengah-tengah itu sama dengan tadi ya udah ada ya. Tadi gimana sih tadi itu? Gini nih, saya ulangi deh. Ini kalau aritmatika gini, aritmatika. Kalau kalian punya dua 4, 6 itu berlaku bahwa 4 itu sama dengan 2 tambah 6. Nah, jadi ini tambah ini 4 tambah 6 bagi 2. Jadi rata-ratanya. Jadi yang tengah itu adalah rata-ratanya. Ya, itu kalau aritmatika. Kalau begini lagi misalnya 1 berapa ya? 1 5 ini 9. Ya. Berarti 5 itu adalah 1 tambah 9 bagi 2. Jadi rata-rata yang tengah itu adalah rata-ratanya. Tapi kalau geometri, teman-teman, kalau geometri deret atau barisan geometri itu bukan gitu. Nah, gini, kalau geometri, kalau kalian punya 2, 4, 8, nah gitu ya. 4 itu sama dengan, atau 4 itu 4 kuadrat atau tengah-tengah kuadrat itu sama 2 kali 8. Nah, gitu. Ya, lagi contohnya lagi. Kalau punya nih 1, 3, 9. Gitu ya. 3 kuadrat itu sama dengan hasil perkalian dari kiri kanannya 1 kali 9 gitu ya. Nah, itu dia, itu berlaku di geometri perkalian dan kuadrat. Kalau yang rata-rata aritmatika, tahu ya bedanya ya gitu. Berarti nanti kalau kalian punya U1, U2 dan U3, berarti U2 kuadrat itu sama dengan U1 kali U3 gitu ya, gitu, paham ya gitu. Oke, sip. Tapi di sini, nah di sini tengah-tengahnya adalah U3. Nah, berarti saya kasih catatan nih. Saya kasih catatan di sini. Oke. Berarti nanti akan ketemu bahwa U3 kuadrat itu sama dengan U2 kali U4. Jadi U2 kali U4 itu sama dengan U3 kuadrat. Ini kan U2 kali U4. Jadi nanti sama dengan log U2 kali U4 itu U3 kuadrat kali U3 ya kan, sama dengan ini log berapa nih? Log 2 pangkat 3 itu berapa? 8 ya. 8 kali 27. Oke, sip. Nah, kalau kalian perhatikan di sini U2 pangkat 3, U3 pangkat 2, di sini U3 aja. Berarti pangkatnya ini 2, ini 1, jadi pangkat 3 gitu ya. Sip, berarti akhirnya ini kita dapat bahwa log U3 pangkat 3 sama dengan 8 kali 27 itu berapa sih?
Kalau bingung ini oh gini aja deh biar gampang. Nah, biar gampang. Saya nggak bikin gitu ya. Saya bikin gini teman-teman. Ini kan saya punya 2 pangkat 3 dan 3 pangkat 3. Kalau saya gabungkan itu sama aja menjadi 2 kali 3 pangkat 3. Jadi ya 2 kali 3 itu dapat 6. Jadi sama aja log 6 pangkat 3. Jadi ya. Nah, udah sama nih, udah sederhana. Ininya lognya bisa dicoret, ini lognya bisa dicoret. Berarti akhirnya kita punya 2 U pangkat 3 sama dengan 6 pangkat 3. Ininya saya coret, ini saya coret. Berarti U3-nya sama dengan 6. Selesai. Ternyata ini hanya jebakan aja, nggak kepake. Ya, oke. Oke, gitu ya. Oke. 6. Oke, apa tadi namanya? Oh ya, betul. 6 ya. 2 kali 3 6. Ya, ada pertanyaan nggak sampai sini? Mas, kok itu U6-nya sama dengan 162 nggak dipakai? Iya. Itu kalau mau dipakai bisa, teman, kayaknya caranya bukan cara yang ini ya. Caranya dijabarkan, kalian harus tahu A-nya berapa, R-nya berapa, baru itu dipakai. Oke. Sip, ada pertanyaan dulu nggak nih sampai sini? Ya, udah lumayan ini ya. Belum ada 10 soal. Oke, waktunya udah mau habis. Oke, ada pertanyaan? 1, 2, 3, 4. Mas, yang U3 tadi dapat dari mana? Sebelahnya log U3 kuadrat. Oh, okay. Yang ini pasti ya. Teman-teman, ini kan kita punya di sebelah kiri U2 kali U4, nih kan? U2 kali U4 itu sama dengan U3 kuadrat. Ini U2 kali U4 itu U3 kuadrat. Nah, U3 ini dari mana? U3 yang ini itu dari sini. Nah, U3 yang ini tuh dari sini, gitu kan? Terus ini kali ini, hasilnya ini. Gitu ya. Oke, gitu Vivi. Ini namanya Vivi kanan atau Vivi kiri ya? Oke. Oke, Mas, terima kasih. Sama-sama. Oke, ada lagi? Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Nggak ada ya? Oke, ini nggak ada antara paham atau tambah bingung ya. Oke, saya doakan semoga ternyata SNBT semuanya ya. Jadi kalian bisa meninggalkan logaritma ya. Mas, log 2 pangkat 3 dari mana? Oh, oke. Mas, log 2 pangkat 3 dari mana coba ayo? Dari spidolnya saya ya. Oke, bukan ya. Ini lihat, ini kan 2 pangkat 3 itu nih. Sesuai sifat logaritma, 3-nya itu bisa ke sini. Nah, 3-nya bisa naik menjadi 2 pangkat 3. Sama juga ini 3 pangkat 3-nya bisa naik. Ya, sesuai rumus ini tadi. Nah, ini dia ya. Nah, ini dia. Ini bisa turun ke sini atau ini bisa naik ke sana. Gitu. Jadi ya, Dava ya. Nah, kok Dava tadi siapa? M ya, M Muhammad. Oke. Dava, kalau mau nyari U2 gimana, Mas? Kalau mau nyari U2 ini kalian harus gunakan ini nanti. Ini kan ada U3 udah ketemu ya, ada AR, nanti ketemu ini juga ada AR, nanti ini sama ini dieliminasi. Gitu ya. Itu untuk mencari U2-nya, Dava. Ya. Cari A sama R-nya. Ada rekaman kelasnya enggak? Rekamannya enggak ada, adanya SS-nya aja. Oke, Mas, terima kasih banyak. Sami-sami Banyuwangi. Oke. Lanjut ya. Fisika ya di sini ya. Oke, fisika di sini juga kan, Mas? Oke. Oke. Boleh minta kunci jawaban yang belum dibahas? Oke, nanti saya kasih pembahasannya ya. Oke. Mas, ya betul. Oke, ada sesi SS nggak? Ada SS ya. Spesial sambal dan spesial sabar buat yang tersakiti. Oh, cie. Oke. Ayo deh SS dulu nanti nggak cukup. Tadi saya udah bikin pembahasannya kalau nggak salah. Nanti biar saya share ke Mas admin kalau yang nggak sempet ya. Saya udah bahas semuanya kalau nggak salah. Oke. Kayak SS saja dulu ya. Kita SS dulu takut nggak cukup untuk di ini. Oke, saya hitung nggak nyampe 10 soal, sorry nih. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sip. Nomor 7. Teman-teman yang nanti belum ini, nanti saya kirim pembahasan saya bikin pembahasannya nanti. Udah dikirim di Mas Admin, nanti bisa minta ke Mas Admin gitu ya. Di WA aja ya. Di WA aja. Karena ini terlalu sedikit, baru 8 soal doang ya. Nomor 7 ya. Nih, ini nomor 7. Oke. Oke, sudah nomor 7 udah ya. Nomor 6. Oke, ini nomor 6. Nomor 4. Nomor 5 nih, nomor 5. Nomor 4 nih, nomor 4. Nomor 9 belum. Berapa? Oh, ada fisika tadi ya Pak, benar ya? Fisika. Oke. Oke, tapi beda room ya yang fisika ya. Fisika beda room. Nanti coba dicek di jadwal kalian yang tadi nggak ada. Ini catatan yang terakhir. Teman-teman nanti yang nggak dapat, ini catatan yang terakhir, yang nggak dapat nanti saya share ini ya. Saya coba bikin pembahasannya untuk yang apa namanya? Untuk yang sisa soal berikutnya ya. Oke, sip. Oke. Teman-teman, saya akhiri sampai di sini. Nomor 1 masih belum. Ini nomor 1 nih, mana? Ini nomor 1. Saya